selamat datang to the Chill Zone. Oke, hari ini kita bakal ngomongin Tentang apa nih ya? Ngomongin apa? BTW sebelum mulai dulu nama kamu siapa? Nama aku Arta Yafa Afia Sumirat. Dari kelas? 105. Weh, kalau aku Alexandra Dianti Setiawan dari 105. Kita absen. Nah, aku absen 6. Oh, aku absen 11. Wih, Yes. kita dekatan karena kita namanya A, bro. Oh iya benar. Tim A. Jauh juga tuh dari A 6. 5. 13 gak sih kita? Beda 5. Udah, gila Iya sih. dong, gila. Kelas terbanyak muridnya. Udah mau belakangnya ASS. Afia Sumirat Alexandra Dianti Setiawan. Oke, tanpa berlama-lama kita to the topic aja. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini? Hari ini kita ngomongin pengaruh media sosial ke kesehatan mental remaja loh, Lek. Iya ya. Kita kan remaja, Lek. Iya, kita udah remaja, kita udah SMA ya. Gak kerasa loh kita SMA loh. Iya sih. Jadi kayak Gimana nih sebenarnya kan sekarang nih anak remaja tuh kayak udah apa-apa tuh media sosial, apa-apa Iya. tuh platformnya TikTok, Instagram, Twitter sekarang. kayaknya kalau kita gak ada media sosial, kita gak bakal tahu apa-apa Iya, ada di luar. Dan kayak semua apa informasi aja, berita aja itu udah muncul di Twitter. Kayak media sosial, Instagram, sekarang ada Volkatif kan contohnya, terus berita Indonesia, semua ada di Instagram, TikTok, terus kayak kita tuh setiap lihat media sosial tuh apa-apa media sosial terus ya gitu. Iya. Jadi berita tuh di situ terus. Jadi sebenarnya media sosial udah jadi peran penting banget di dunia ini. iya, sekarang zaman sekarang apalagi kayak Di apa-apa media sosial. Anak SD aja udah punya media sosial loh ya. Iya loh. Kayak Dulu kita nggak pernah. aku punya sepupu kan. Iya. Dia masih kecil loh, kelas 4 SD. Terus dia udah kayak dia jalan pikirannya udah Hampir kayak dewasa. kita sekarang. Iya, jadi kayak Kita SMA loh, dia masih kelas 4 SD tapi dia udah ngerti hal-hal yang harusnya dia belum tahu. oh gitu ya. Jadi kayak Jadi sebenarnya kayak medsos itu ada sisi negatif dan juga positifnya iya, gitu. medsos tuh matengin otak banget, padahal harusnya belum gitu. Iya sih, dan sebenarnya ya media sosial tuh bikin kita percaya diri. Contoh di TikTok kita kayak Iya. ngepost kayak Lip lip sync gitu bro. gitu Pasti kan. kan kalau Jadi misalnya kalian lihat-lihat gitu ya di lebih kayak apa di TikTok tiba-tiba ada orang lip sync terus Iya, kayak joget-joget itu kayak kan gitu. kita bikin kayak ih cakep. Iya, kita tuh merasa cakep, apalagi sekarang banyak filter-filter Terus, yang udah dibuat iya, ya. terus diposting, terus mungkin teman-teman kita atau orang lain juga komen kayak aduh cantiknya gitu. Bener banget. Itu teh- Kita chill aja bro. Ini kan chill zone. Oh iya, tapi kayak kejauhan gak sih? Iya, ya udah kita mending deketin dikit ya. Oh iya, deketin. Sorry. Jadi Jadi kita chill aja. sebenarnya medsos tuh Ada sisi baiknya, ada sisi positif. Iya. Positif dan negatifnya. salah ngomong. Jadi tuh sebenarnya kita ngomongin dari sisi positif dulu aja kali ya. Sisi positif tuh sebenarnya banyak banget. Contohnya nih ya. Ya, Yang tadi percaya diri Iya. gitu. Terus informasi juga lebih gampang dijangkau dan itu unlimited, ya nggak? Iya. Dan kayak media sosial tuh benar-benar semuanya. Kalian kalau pengen nanyain semua aja di Google aja atau di Instagram atau di TikTok itu semuanya pasti keluar. Iya. Apalagi di Twitter itu pasti lengkap. Twitter tuh pasti lengkap. Kayak kalau lagi ngetren apa nih, tiba-tiba lewat di For You page di TikTok, ini apaan, ke Twitter langsung muncul. Iya, dan itu tuh kayak selalu dapat terus gitu loh beritanya tuh. Dan apalagi sekarang anak-anak sekarang tuh ya FOMO lah, terus yang kayak gak mau ketinggalan banget Iya, gitu loh. FOMO. Kecemasan sosialnya tuh tingkat tinggi banget sekarang. Iya, Apalagi jadi- kayak sekarang tuh apa? Ih, kok kamu ikut-ikutan sih kayak gitu-gitu? Iya, aku kan FOMO. FOMO Iya. tuh fear Fear of missing out. ya itulah artinya. Fear of missing out. Jadi kayak gak mau ketinggalan tren atau apapun. Kayak sebenarnya FOMO tuh susah dihindarin kan. Kayak kita juga pasti ngerasa kayak masa kita mau beda, maksudnya bukan beda sendiri ya. Kita nggak mau kelihatan Lebih kayak nggak mau kita ketinggalan gitu loh, ketinggalan zaman. Ya nggak sih? Iya, jadi kayak kalau ngerasa semua orang udah lebih duluan sama kita, ya masa kita tetap mau di belakang. Iya, pasti Jadi- FOMO tuh memang
memang ya artinya juga dalam bahasa Inggrisnya juga kan fear of missing out gitu. Jadi kita tuh nggak mau ketinggalan banget. Sebenarnya kalau FOMO itu kan nggak ada salahnya ya kita ikutin tren-tren zaman sekarang, tapi ada beberapa tren yang sebenarnya nggak bisa kita ikutin, tapi malah memaksakan dan membahayakan kita sendiri gitu atau loh. sebaiknya kita gak ikutin gitu Iya, juga. jadi tuh FOMO tuh sebenarnya ada baiknya ada juga buruknya juga ya. Jadi FOMO tuh benar-benar kalau misalnya ada tren yang benar-benar tingkat tinggi banget, terus yang kayak bahaya tapi demi views dan demi like doang, lu nggak kalian gak dapet duit gitu, Iya. cuman dapat like Kayak, doang, iya. itu tuh benar-benar Kayak cuman pengen divalidasiin aja sama bener kan orang. niat banget orang sampai ngebahayain diri sendiri demi like. Wah parah banget guys, itu jangan dicontoh ya. Iya. Contohnya yang kayak, aduh maaf banget sekarang tren aku kurang suka yang tau gak sih yang kayak anak disabilitas yang gitu-gitu, tau gak sih? Yang adalah pokoknya nanti kita tampilin di sini gitu, contohnya gini ya, ada nanti ditampilin. Pokoknya tuh sebenarnya tren ini tuh agak kurang cocok untuk diikutin dan memang nggak lucu sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa orang mikir lucu, tapi ada beberapa orang juga kurang. Atau kayak ngeledekin sesuatu yang ya sebenarnya harus jangan diledekin, tapi biar orang-orang kayak ketawa aja. Iya. Kayak biar pengen orang-orang mikir kayak wih humornya Demi like gak sih? humornya dark humor gitu, padahal Iya. kayak Sebenarnya mungkin ya sesuai orang aja ya, tapi kan kita sebagai sesama manusia juga harus lebih menormalisasikan dan nggak bisa ngejelekin satu sama lain gitu loh. iya dong. Dan juga apalagi kalau sekarang media sosial gampang banget terkenanya cyberbullying, itu parah banget. Cyberbullying tuh sampai ada orang yang sampai depresi, ke psikolog ya. Itu wah parah banget sih. Cyberbullying tuh contohnya gimana, hate comment. Iya. Dan sekarang Jadi- tuh banyak banget kalian mungkin kalau misalnya lihat Instagram, itu banyak banget platform Instagram itu banyak kayak anak di komen. iya kan yang di anak-anak SD itu kan Iya ya, kayak di ngepost reels gitu, kayak mereka senang-senang aja tapi komennya kayak nyakit hati. Aku tuh bacanya Dek, sampai udah, kayak Dek, udah, iya, Dek. terus yang kayak apa ya, ngikutinnya tuh bener-bener yang apa sih, apa ya, lebih kayak yang dek apa sih dek masih muda dek apa gitu loh. Terus ada yang kayak tren joget atau apa, itu tuh banyak banget hate comment. Iya. Dan itu tuh apalagi yang di hate comment tuh anak kecil. ya padahal kayak mereka cuma mau seneng-seneng aja, gak Memang ada benar salahnya. sih, tapi mungkin yang hate comment itu kan kayak orang yang lebih tua, jadi kesannya kayak zamannya mereka itu kan belum ada Instagram, TikTok, Iya, terus iya. yang kayak kurang update kayak sekarang gitu loh. Jadi kayak mereka tuh masih di zaman yang dulu, mungkin sebenarnya bisa dibilang kurang update, tapi kan ya Kita udah tua ya, Lek. jalan gak gitu sih, jalan pikir orang beda-beda. Jadi itu sebenarnya cyberbullying tuh kena banget, apalagi hate comment itu tuh kasihan tahu orang-orang kayak kayak gitu. banyak juga nggak sih, tapi walaupun kita jangan jauh-jauh dulu, di Starbucks juga banyak kayak cuman iseng ngepost selfie aja, terus kayak orang-orang pada nge-screenshot terus ngirim, terus kayak Apalagi dibuat stiker. Wah guys, Aduh. karena memang beberapa Kamu orang, pernah dibuat stiker? aku pernah. Memang dari apa Tapi ya, kayak lebih serius gitu, gak sebagai bercanda teman kamu gitu. nggak, bukan teman aku sih. Aduh, aku sih temannya, aku nggak tahu rasanya gimana. Jadi memang pada dasarnya aku udah kena sendiri, jadi memang nggak enak banget, apalagi dikirimnya ke Ya grup gitu ya guys. gara-gara kepikiran bisa aja dibikin stiker atau bisa aja disebarin, bisa aja diledekin, jadi kayak kita ngerasa- jadi males Iya, gitu loh, terus jadi kurang percaya diri, itu yang bikin iya, sedih banget sih. jadi ngerasa kayak aduh jadi Down males banget ngepost, iya jadi down banget. Tapi ya menurut aku kalau emang ngerasa kayak gitu di sosial media, mending log out dulu. Jujur ya, kalian harus bukan hibernasi ya ngomongnya. Hibernasi. Hibernasi mah beruang, lebih kayak istirahat dulu dari media sosial. Delete. Jadi ya kayak delete dulu. Offline dulu lah, udah gak Sebenarnya kalau kalian hidup tanpa media sosial juga nggak bakal ketinggalan berita kok. Pasti ada di TV, berita juga masih banyak. Ya nggak? atau kayak ya nggak bakal ketinggalan itu nggak sih, kayak cuman paling tren-tren kecil doang bakal Dan itu juga kelewat. nggak bakal ngerubah hidup kamu Iya. 180 derajat, gak ikut trennya. Jadi kayak ya chill out, like our name channel, chill out, chill zone. chill zone. Jadi kita santai aja, nggak usah ikutin tren yang benar-benar membahayakan kalian, terutama yang wah bahaya banget lah, banyak banget ya contoh-contohnya. Jadi kayak tolong please jangan ngikutin yang tren-tren bahaya banget gitu loh. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tuh dampak negatifnya, dampak positifnya kita terutama apa nih?
Apa ya sebenarnya kayak ya udah pede terus. Dampak positif itu kan lebih kayak kita lebih pede pertama kan, Iya. terus yang kedua tuh kita jadi lebih percaya diri ya, sama percaya diri sama percaya pede sama. diri Terus yang berita tadi banyak juga. lebih up to date I guess. Iya Ya, sih. lebih kayak Tapi kan tadi kita udah ngomongin ya dampak positif sama negatifnya nggak sih? iya, aduh anginnya keras ya. Enak banget tahu di sini angin-anginnya. Oke, tanpa berlama-lama kita udah selesai ngomongin topik Ya FOMO jadi semuanya. kesannya sosmed tuh penting tapi kayak mungkin ada batas ya. Iya. Kalau kesimpulan hari ini gimana ya? Jadi kita ngomong kesimpulannya. kesimpulannya kalau merasa tidak nyaman di sosmed nggak usah repot-repot, tinggal delete atau Iya. karena sebenarnya itu ya walaupun penting bukan sosmed yang penting ya, internet yang penting tuh kayak Iya buat sih. informasi gitu-gitu. Kalian juga sebenarnya kalau belajar itu kan nggak semuanya pakai media sosial ya, masih ada laptop. Kalian bisa Iya. pakai HP bisa juga, tapi Bisa. nggak semuanya harus Google media tuh sosial. bukan sosmed ya. Jadi Benar. kayak kalau emang ngerasa tidak nyaman, mending break dulu. Itu solusinya ya. Ya gimana? Apa namanya ya? Kayak Istirahat dulu Istirahat. dari jangkauan media ya, sosial. mentalnya benerin dulu. Kalau udah siap, udah kuat, udah kayak nggak peduli nih orang-orang mau ngomong apa. Ya udah sih bakal diapain. Yang penting gue tuh gue gitu. Iya, Jalan. kita tuh kita. Jadi jangan terlalu mikirin opini orang lain. Jadi kayak kalian boleh beberapa positifnya kalian ambil opini orang lain dan juga beberapa negatif, tapi jangan terlalu dimasukin ke hati karena itu Iya. bikin mental kalian Iya. yang sakit. Kritik ya kayak kritik tuh jangan walaupun mentalnya kuat nih nggak Jangan dibuat overthinking gitu Iya, aja. ya walaupun mentalnya kuat Mm-mm. kritik jangan di overthinking atau jangan ditolak juga karena ya masa kritik ditolak Benar. kan itu buat kritik tuh buat memperbaiki kita sendiri. Introspeksi diri, guys. Tapi Jadi- kalau kayak ini jelek itu bukan Iya kritik sih, memang. itu mah emang bullying aja. Iya. Jadi di sana luar sana guys, hati-hati ya. Kita sudah selesai topiknya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye-bye. Cuu.